Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Aryani, NBI 104. Beberapa pekan yang lalu sempat viral berita mengenai tingkat kesopanan netizen Indonesia terendah di Asia Tenggara. Tentu kita semua tahu tentang survei Digital Civility Index tahun 2020 yang dibuat oleh raksasa teknologi yaitu Microsoft, bahwa warga Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara. Maka untuk membahas salah satu contoh kasus tentang hal tersebut, di sini saya memakai kasus tentang sebuah pasangan sama jenis yang baru menikah di negara Thailand dan mempostingnya di media sosial Facebook. Pernikahan sesama jenis yang baru menikah ini bernama Smile dan Bas. Mereka mengabadikan foto-foto pernikahan mereka di laman Facebook-nya. Pernikahan kontroversial tersebut menjadi viral dan memancing reaksi netizen Indonesia sehingga beramai-ramai mengomentari pasangan tersebut. Tidak sedikit netizen Indonesia yang berkomentar dengan kata-kata kasar dan tidak pantas. Bahkan pasangan tersebut mendapatkan ancaman kematian. Bas dan Smile yang selama ini tutup mulut akhirnya mulai membuka suara terkait buliannya di Facebook. Ini merupakan postingan Smile di Instagram milik pribadinya. Setelah 3 hari ia mendapatkan komentar buruk di laman Facebook-nya, ia mulai speak up, mulai membuka suara melalui Instagram-nya. Inti dari postingan yang ia tulis adalah ia mulai merasa terganggu, bahkan tertekan mengenai komentar buruk yang terus-menerus ditujukan kepada mereka. Ancaman yang diberikan tidak hanya untuk dirinya, melainkan kepada orang sekitarnya juga. Di sini, Smile juga mengungkapkan kekecewaannya kepada netizen Indonesia dan juga mengkritik bahwa tindakan netizen Indonesia itu terlalu brutal. Tak sedikit netizen Indonesia menautkan agama yang menentang pernikahan mereka. Netizen Indonesia menyebut bahwa pernikahan mereka ini dilarang oleh Tuhan hingga membuat dunia kiamat. Padahal seperti yang kita tahu sendiri bahwa masyarakat Thailand pada umumnya menerima komunitas LGBTQ. Maka tak sedikit bahkan banyak pasangan LGBTQ yang terang-terangan melakukan upacara pernikahan untuk menunjukkan cinta mereka. Maka dari komentar-komentar buruk netizen Indonesia terdapat pelanggaran hukum tentang kasus itu. Maka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh netizen Indonesia tentang kasus ini yaitu Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ini dibuktikan bahwa komentar-komentar netizen Indonesia yang menyangkut pautkan agama mereka dengan kegiatan pernikahan Smile dan Bas. Selanjutnya ada pasal 29 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal yang mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi. Ini dapat kita lihat bahwa Smile dan Bas bahkan mendapatkan ancaman kematian juga. Dan yang ketiga ini ada pasal 45B
Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 29 tadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda yang paling banyak 750 juta. Maka dari itu, dalam berinternet, kita juga harus memiliki etika. Cyber etiquette atau network etiquette atau internet etiquette atau dalam bahasa Indonesianya, etika berinternet merupakan kombinasi dari net, bentuk pendek dari internet, dan etiket. Istilah ini mengacu pada kumpulan aturan perilaku yang berhubungan dengan berbagai bentuk komunikasi di internet. Mereka adalah aturan sosial untuk berinteraksi dengan sopan dan saling menghormati. Jenis network etiquette dalam kasus ini adalah komunikasi satu ke banyak, seperti obrolan publik, sebuah forum, komunitas, dan lain sebagainya. Beberapa cyber etiquette yang harus kita miliki atau harus kita ketahui dan juga kita terapkan dalam berinternet adalah menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menyudutkan satu pihak, memberikan informasi yang sudah valid, tidak menggunakan kata-kata yang mengandung sara, dan berpikir dahulu sebelum berkomentar. Dan ini merupakan bukti-bukti netizen Indonesia yang menghakimi atau membuli Smile dan Bas. Mereka menyangkut pautkan tentang agama dan bahkan mereka juga membandingkan Smile dan Bas ini dengan binatang, bahwa binatang saja tahu mencari betina, kurang lebih seperti itu. Opini pribadi saya tentang kasus ini adalah netizen Indonesia tidak sepantasnya berkomentar buruk tentang pasangan tersebut, terlepas dari kaitan agama. Sangat jelas bahwa terdapat perbedaan kebudayaan di sini. Lebih baik kita tidak mencampuri urusan orang lain. Untuk apa kita ikut campur urusan orang yang tidak memberikan kita keuntungan apapun? Dan menurut saya, netizen Indonesia yang berkomentar buruk seperti ini berpikir bahwa mereka ini beda negara, jadi semena-mena dalam mencurahkan opini mereka tanpa memikirkan akibat buruk yang kembali kepada mereka sendiri, bahkan kepada orang lain. Hal ini dibuktikan bahwa setiap warga Indonesia akan ke Thailand akan langsung ditangkap. Itu juga berdampak pada masyarakat Indonesia yang lain yang mempunyai pekerjaan di Thailand atau bisnis di Thailand. Kita sudah sampai pada kesimpulan, dan kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah dalam menggunakan internet, kita harus memiliki pendidikan atau pengetahuan tentang cyber etiquette, tentang etika dalam berinternet. Sehingga, dan dengan memiliki etika dalam berinternet ini, akan meminimalisir adanya dampak negatif dari penggunaan internet, seperti contoh kasus yang Smile dan Bas ini. Tentu saja kita harus paham tentang cyber religion. Ini terbukti bahwa agama-agama di negara lain pun tak sama dengan apa yang kita anut. Bahkan dengan negara Indonesia kita sendiri pun kita memiliki banyak ragam agama. Dan cyber culture. Ini
kebudayaan. Kita memang mempunyai keyakinan dan kebudayaan yang dianut, tetapi hal tersebut tidak membenarkan kita untuk menghakimi seseorang tentang apa yang dilakukannya. Hukum internet yang tegas dan jelas atau pendidikan etika berinternet. Menurut saya lebih ke etika berinternet. Setegas apapun hukum, jika user atau penggunanya tidak memiliki etika dalam berinternet, maka hasilnya akan sia-sia. Kejadian-kejadian seperti contoh kasus Mel dan Bas akan selalu terjadi. Selanjutnya akan selalu ada seperti itu. Demikian presentasi saya tentang tingkat kesopanan netizen Indonesia. Maaf jika ada salah-salah kata atau penggunaan kalimat-kalimat yang kurang mengenangkan. Saya ucapkan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.